Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada webinar hari ini mengusung tema representasi konsep sisterhood terhadap ideologi patriarki dalam film The Other Woman tahun 2014. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Vira Destina selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan untuk pemateri. Yang ketiga, pemaparan oleh pemateri. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum memasuki acara inti, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kanovia yang telah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam acara webinar kami pada siang hari ini. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Saudari Kalda Aini Nisa selaku moderator. Kepada Kalda dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Saudari Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Salam sejahtera kita semua. Gimana kabarnya nih teman-teman partisipan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para dosen, pembicara, dan teman-teman partisipan semua yang sudah bersedia mendaftar dan hadir di acara webinar kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Haldaini Nisa, mahasiswi Sastra Inggris semester 4, Universitas Islam 45 Bekasi, Angkatan 2020. Di sini saya selaku moderator di acara webinar yang akan menemani pembicara pada webinar siang hari ini. Dan untuk teman-teman diharapkan mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir, karena di akhir acara akan ada presensi yang harus kalian isi. Oke, langsung saja. Webinar kali ini kita akan membahas tentang representasi konsep sisterhood terhadap ideologi patriarki dalam film The Other Woman pada tahun 2014. Sebelumnya, saya ingin menceritakan garis besar dari film The Other Woman ini. Film ini disutradarai oleh Nick Cassavetes yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang kerjasama 3 wanita korban selingkuh. Singkat ceritanya, ada seorang wanita karir yang bernama Kelly yang memiliki seorang kekasih bernama Mark. Kelly ini merasa kalau Mark merupakan laki-laki yang pas untuk dijadikan pasangan. Namun, usut punya usut, ternyata Mark sudah memiliki istri yang bernama Kate. Dan yang lebih parahnya lagi, Mark juga menyelingkuhi Kelly dan Kate dengan perempuan yang bernama Amber. Nah, karena ketiga perempuan ini terjebak dalam situasi yang sama, mereka lantas bekerja sama untuk merencanakan balas dendam atas kecurangan dan kebohongan yang dilakukan oleh Mark. Lebih lanjutnya nanti akan dipaparkan oleh pembicara. Nah, teman-teman, tadi kan saya jelaskan sedikit nih isi film dari The Other Woman. Sekarang saya izin membacakan CV dari pembicara karena ada slogan yang pernah saya dengar, yaitu tak kenal maka tak arif. Oke, berikut CV dari pembicara pada siang hari ini. Nama Novia Narirati SS. Halo Kak Novia. Oke, tempat tanggal lahir Pacitan 19 Desember 1999. Riwayat pendidikan SMA Negeri 1 Cikarang Barat dari tahun 2014 sampai 2019. Kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi
dari tahun 2017 sampai 2021. Pengalaman organisasi, Ketua Bidang Acara Tahunan Fakultas, PIK-MB, pada tahun 2019. Bendahara Acara Besar Tahunan EALF pada tahun 2019. Penanggung jawab Lomba Puisi pada acara EALF pada tahun 2018. Dan yang terakhir, anggota Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris tahun 2017 sampai 2019. Nah, teman-teman, for your information nih, pada tahun 2021, kakak-kakak Sastra Inggris angkatan 2017 menerbitkan cerita horor yang berjudul Ghost Train and Other Scary Stories. Nah, di dalam novel ini kan ada beberapa judul ya. Salah satunya ini karya dari Kak Novia sendiri nih. Nah, itu yang berjudul The Untold Truth. Sangat keren bukan pembicara kita pada siang hari ini? Jika kalian ingin membaca atau penasaran tentang bukunya, kalian bisa mendatangi perpustakaan FKSB yang terletak di Unisma Bekasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Novia Naritati, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih buat moderator, MC, dan semuanya yang udah datang. Suaraku kenceng nggak? Atau ada masalah? Atau udah cocok, udah pas? Aman, Kak. Oke. Makasih banyak yang udah datang ke webinar kali ini. Di sini aku cuma berbagi atas apa yang udah aku baca sama aku pahami ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, boleh banget nanti kalian koreksi atau ada yang tambahan. Oke, kita langsung aja. Boleh di-share PPT-nya? Oke, jadi di sini kita bakal bahas mengenai representasi konsep sisterhood terhadap ideologi patriarki dalam film The Other Woman yang dirilis pada tahun 2014. Oke, next. Oke, jadi menurut Losimanga, sisterhood ini tuh jalinan atau hubungan antara perempuan yang memiliki kecemasan atau pengalaman yang sama, dengan diharapkan adanya hubungan ini dapat meningkatkan hak-hak perempuan. Dalam bukunya, salah satunya dalam buku De Beauvoir yang judulnya The Second Sex, ini dia bilang katanya perempuan itu harus mengenali dan menantang pembentukan sosial dari feminitas atau kewanitaan ya. Terus juga dia bilang menurutnya dalam membebaskan diri dari ketidakadilan, para perempuan perlu saling berbagi dan mengidentifikasi pengalaman atau kecemasan yang sama yang mereka miliki, sehingga mendorong peningkatan kesadaran dan memunculkan sisterhood dalam diri mereka. Nah, konsep sisterhood ini tuh muncul pada awal-awal feminisme gelombang kedua, di mana mereka menginginkan perempuan mendapatkan kebebasan serta dukungan. Nah, bisa next? Oke, nah seperti contohnya kayak gini ya, protes pertama yang dilakukan oleh New York Radical Women di Washington DC 15 Januari 1968. Sekitar 5.000 perempuan yang saat itu terdiri dari ibu-ibu, istri, dan anak yang tengah berduka mengikuti pawai anti-Vietnam War yang dipimpin oleh Janet Rankir, seorang politician dan pasifis. Mereka menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki power ya di sini. Nah, dengan membawa spanduk dengan slogan Don't Cry, Resist. Nah, New York Radical Women ini mengundang perempuan lainnya untuk bergabung dengan mereka dalam mengubur peran pasif perempuan serta untuk mendapatkan dukungan atau kekuasaan. Nah, dalam pawai tersebut, Cathy Sarah Child mengatakan bahwa dia mempertanyakan berapa banyak perempuan yang menghindari protes karena mereka takut akan anggapan atau pandangan laki-laki terhadap mereka. Karena biasanya protes-protes seperti ini tuh dijalankan atau dilakukan oleh laki-laki. Nah, para pemimpin New York Radical Women ini mengatakan bahwa laki-laki yang menjadi aktivis tidak menerima mereka sebagai perempuan, ya, karena menolak peran gender tradisional masyarakat yang mana memberikan kekuasaan hanya kepada laki-laki. Sehingga kaum feminis radikal ingin menggiring protes di mana perempuan juga memiliki kekuasaan. Pada saat itu, slogan Sisterhood is Powerful yang pertama kali digunakan oleh Cathy Sarah Child itu menjadi terkenal. Next. Nah,
New York Radical Women ini adalah organisasi feminis pertama di kota New York ya, yang dibentuk pada musim gugur tahun 1967. Yang dibentuk oleh Sulamit Firestone, ada Pam Allen, ada Carol Hannes, ada Robin Morgan, dan Katie Sarachel tadi yang udah disebutin ya. Nah, grup feminis radikal ini tuh mencoba untuk menentang sistem patriarki, karena dalam pandangan mereka itu semua masyarakat adalah patriarki, di mana sebuah sistem yang di mana ayah memiliki otoritas total terhadap atau atas keluarga, dan laki-laki memiliki otoritas hukum atas perempuan. Nah, mereka tuh ingin ya mengubah masyarakat jadi tidak lagi sepenuhnya diatur oleh laki-laki dan perempuan tidak lagi ditindas. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk bahasan ke patriarki. Sama seperti tadi sebelumnya kita udah bahas ya, yang feminis radikal itu juga berhubungan dengan patriarki. Nah, sekarang menurut Kat Mill, women's operation are buried deep in patriarchy sex or gender system ya. Jadi, penindasan perempuan itu berakar dari patriarki atau sistem gender ya. Nah, untuk mengeliminasi atau menghilangkan patriarki ini, kita tuh harus, sebelumnya gini ya, kan karena ada patriarki ini kan yang membuat perempuan ini tidak diberdayakan atau lemah ya. Jadi masyarakat kaum patriarki ini menggunakan peran gender untuk tetap menganggap bahwa perempuan pasif. Perempuan itu kayak memiliki sifat penuh kasih sayang, patuh, kayak responsif, seperti itu. Sedangkan laki-laki itu aktif, agresif, ingin tahu, ambisius, seperti itu. Nah, bagi mereka seseorang yang akan terlihat normal ketika ia dapat menampilkan identitas dan perilaku gender yang sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka. Nah, di sini tuh ya dibilang katanya, kata Kat Mill, katanya, untuk membebaskan perempuan dari penguasaan laki-laki yang menguasai ruang publik maupun ruang privat untuk mempertahankan patriarki, maka kita harus menghilangkan gender yang sudah terbentuk di bawah patriarki. Nah, ideologi patriarki ini menunjukkan perbedaan biologis ya antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan bahwa laki-laki selalu berada atau berperan mendominasi atau maskulin, sedangkan perempuan berada di bawahnya atau feminin. Oke, next. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan film, yaitu The Other Woman ya, yang dirilis tahun 2014. Di sini adalah ketiga karakter perempuan yang ada di filmnya. Yang sebelah kiri ada Carly, yang tengah itu ada Amber, dan yang sebelahnya ada Kate. Oke, next. Oke, jadi alur film The Other Woman ini pertama ya, mereka tuh memunculkan dulu nih adegan di mana Carly dan Mark ini memiliki hubungan yang harmonis, namun di adegan selanjutnya memperlihatkan juga bagaimana ternyata si Mark ini memiliki istri yang bernama Kate. Sehingga pada suatu kesempatan atau ada adegan di mana Kate dan Carly ini bertemu. Pada saat itu Carly sangat kaget ya, karena ternyata Mark itu udah punya istri. Nah, akhirnya pada saat itu dia udah mundur, udah gak melanjutkan hubungan lagi dengan Mark. Namun pada saat itu Kate memergoki Mark bahwa melihat sepertinya Mark ini masih punya hubungan dengan perempuan lain. Pada saat itu Kate berpikir, apa mungkin Carly? Pada saat didatengin si Carly, ternyata dia bilang, bukan dia, dan mungkin aja ada perempuan lain gitu yang udah jadi selingkuhannya si Mark. Dan benar aja mereka berdua akhirnya menyusun rencana untuk mengikuti Mark pada saat itu untuk bertemu wanita lain, dan ternyata benar ada wanita lain yang bernama Amber yang telah menjadi selingkuhannya si Mark. Karena mereka bertiga merasa tidak adil karena telah diperlakukan seperti itu, telah dikhianati. Akhirnya mereka bersama menyusun rencana untuk menghancurkan si Mark ini. Seperti yang dia dengan terakhir itu, nanti di film terakhir ada adegan di mana akhirnya Mark ini nanti mendapatkan karmanya. Akhirnya mereka, si Mark ini diceraikan oleh Kate, dan juga dia tidak ada uang speser pun untuk dia. Oke, next. Oke, konsep sisterhood itu tadi sebelumnya udah dibahas ya, mirip ya, kayak di sini kan dia bilang, oh my god, that's it, he's cheating on us. Jadi dia pada saat ini mereka tahu, oh mungkin benar nih kalau ada perempuan lain yang tengah diselingkuhi oleh Mark atau tengah menjalin hubungan dengan Mark. Maka dari itu mereka tidak ingin kan ada kejadian seperti ini lagi, karena udah terlanjur kesel juga sama Mark. Akhirnya mereka mengikuti si Mark, dan akhirnya bertemu nih si Amber ini tadi yang ternyata benar dia sebagai selingkuhannya si Mark. Dari sini tuh dia bilang, aduh teksnya nggak kelihatan sih. Pokoknya dia tuh di sini digambarin agak polos ya, jadinya dia bilang di sini ada I am a whore and you are his soulmate gitu. Nah, next. Oke, nah ini hasil balas dendam yang dilakukan oleh mereka bertiga ya. Yang pertama ini dilakukan oleh Kate atau istrinya si Mark ya. Jadi dia tuh menuangkan bubuk estrogen ke dalam minuman yang biasanya dia minum setiap pagi setelah mandi. Nah,
bubuk estrogen ini menimbulkan efek samping apa untuk laki-laki, yaitu menumbuhkan payudara. Nah, itu yang diberikan aksi balas dendam yang diberikan Kate untuk si Mark. Nah, selanjutnya ini ada Carly. Pada saat itu karena sedang menjalankan misi, jadi si Carly ini pura-pura berkencan sama si Mark nih. Ketika pada saat si Mark ini sedang menerima telepon dari klien, si Carly diam-diam itu nuang bubuk yang bikin dia sakit perut nantinya ke minuman si Mark, baik air putihnya maupun di wine-nya. Jadi nanti pada saat dia minum dia langsung sakit perut. Nah, selanjutnya itu ketiga tuh ada inilah balas dendam yang dilakukan oleh Amber ya, karena di sini dia nggak terlalu difokuskan, tapi dia sepertinya hanya untuk sebagai sebatas hubungan seksual seperti itu. Jadi karena itu pada saat itu dia si Amber ini ngajak Mark untuk threesome ya sama temannya bernama Dana, dan ternyata setelah ketemu ternyata Dana itu adalah sosoknya dan parasnya fisiknya seperti laki-laki. Nah, dan terakhir ini ketika mereka akhirnya berkumpul di kantor Carly dan mengundang Mark untuk datang, pada akhirnya di situ tahu kan semua selingkuhan dan istrinya tuh ketemu. Dia di situ udah menggunakan alibi apapun, tapi udah nggak bisa diterima lagi karena mereka udah pada tahu kalau si Mark ini emang sifatnya kayak gitu. Dan pada akhirnya mereka ngasih sebuah surat perceraian dan juga ngasih tahu kalau misalkan uang yang selama ini Mark kumpulkan dengan hasil nipu dan di bawah namanya si Kate ini udah dibalikin ke investor dan ke bank. Jadinya si Mark ini udah nggak ada uang spesial pun lagi, karena pada dasarnya itu bukan uang Mark tapi uangnya Kate karena di bawah namanya Kate. Kira seperti itu. Udah, next. Nah, selain itu si Serut di sini juga menunjukkan kebersamaan dan kepedulian. Nah, di gambar pertama ini jadi ketika mereka baru pertama kali bertemu, mereka berdua nih bertemu sama si Amber dan menghabiskan malam bersama di pantai ya. Jadi mereka di sini terlihat kayak seolah-olah menghilangkan beban atau permasalahan yang ada sejenak, dan mereka terlihat sudah seperti orang yang sangat dekat ya, seperti sahabat banget. Nah, selain itu juga ada ini ketika sedang menjalankan misi ya, mengikuti Mark di Bahama. Pada saat itu si Amber terbuka nih mengenai hubungannya dengan laki-laki lain. Lalu di sini juga si Carly memberikan dukungan dan respon yang positif terhadap cerita dan hubungan si Amber. Oke, next. Nah, selanjutnya juga Carly ini memberikan dukungan kepada si Kate dengan bilang bahwa pada akhirnya suatu hari nanti cincin pernikahan yang saat ini Kate pakai atau kenakan itu pada akhirnya hanya sebuah cincin, nggak bermakna apa-apa, nggak bermakna untuk pernikahan mereka ataupun momen-momen yang telah dilalui. Oke, jadi di situ dengan begitu Kate bisa lebih tenang dan lebih yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya ini juga Amber juga menunjukkan sifat kepeduliannya ya ke waktu itu. Jadi dalam menjalankan misi itu agar Mark nggak curiga, jadi salah satu dari mereka tuh harus ada yang tidur sama Mark. Nah, pada saat itu yang menang Amber. Nah, tapi pada saat itu si Kate tuh merasa sedih gitu karena Mark yang masih suaminya itu harus tidur sama Amber gitu. Nah, pada akhirnya pas mereka kumpul lagi dia bilang tuh kalau nggak mungkin dong kalau harus tidur lah kita. Aku lihat kamu aja lagi sedih gitu, masa tega sih harus kayak gitu. Oke, nah selanjutnya itu ada adegan yang ketika setelah Kate, si istrinya Mark ini akhirnya membuang atau melempar cincinnya itu ke laut. Nah, setelah itu Carly datang untuk memberikan dukungan bahwa apa itu adalah keputusan yang tepat, karena kalau misalkan terus dipakai atau disimpan itu nanti kan akan menjadi beban ya, karena ingat dengan yang dulu-dulu dengan kelakuan si Mark. Nah, pada saat itu juga Amber datang, akhirnya mereka saling menguatkan satu sama lain. Nah, di akhir cerita nanti mereka akhirnya setelah misinya sukses dan semuanya udah beres, jadi mereka datang ke salah satu restoran untuk merayakan kesuksesan misi mereka. Oke, next. Oke, jadi di sini patriarki yang ada di film kayak gini ya. Jadi pertama Mark ini menggunakan kata-katanya ya kayak dia bilang kan I already read it for us, you just have to sign. Jadi di sini tuh dia membatasi geraknya si Kate. Jadi dia harus jadi si Kate ini nggak perlu baca-baca dokumen lagi dan hanya perlu tanda tangan, karena selama ini kan ketika Mark berinvestasi itu biasanya pakai ide-idenya dari Kate, karena sebenarnya Kate ini pintar, cuman dia nggak boleh kerja lagi sama si Mark, jadi semuanya itu harus dikuasain dan dikontrol oleh Mark ya. Nah, di sini juga dia
karena dia merasa oh ya udah Mark mungkin benar ya, jadinya dia manut-manut aja dan tanda tangan di situ. Nah yang kedua ini ketika pada saat itu Carly sifatnya itu dia masih ragu dalam sebuah hubungan ya, karena jadi dia nggak mau cepet-cepet ngenalin Mark ini ke keluarganya, ke ayahnya terutama karena ibunya udah nggak ada. Terus juga, nah di sini karena Carly dan ayahnya itu kaya, jadi Mark tuh pengen cepet-cepet ketemu sama ayahnya, pengen deket, dan akhirnya nanti bisa menguasai harta si Carly. Dia juga di sini bilang kalau we take a long for a drink, you said I like it, dengan kata-kata kayak gitu. Terus selanjutnya, karena si Amber ini polos, jadi waktu itu Mark ya bilang kalau misalkan istrinya itu sedang selingkuh, dan makanya nanti dia bakal menceraikan istrinya dan bakal hidup bersama Amber. Nah pada saat kenyataannya kan tidak seperti itu. Oke, jadi dia menggunakan kata-kata untuk mengendalikan si perempuan ini ya. Oke, next. Oke, jadi sebenarnya konsep sisterhood kayak gini juga ada di dunia nyata ya. Waktu itu sempat viral juga di TikTok kalau nggak salah, ketika ketika yang diselingkuhi dan selingkuhannya akhirnya berteman dan meninggalkan si laki-laki tersebut. Oke. Cukup segini aja sih presentasinya. Bisa langsung dilanjut lagi ke moderatornya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Novia yang sudah sharing kepada kita. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Oke, kalau gitu di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari yang disampaikan oleh Kak Novia tadi. Kesimpulannya, ideologi patriarki sendiri memiliki arti konsep pemikiran di mana posisi perempuan selalu dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Laki-laki yang mendominasi dan perempuan tersubordinasi. Banyak hal yang terjadi di lingkungan sekitar yang mana mendukung adanya anggapan bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap bagi kaum laki-laki. Terciptanya suatu ideologi bahwa perempuan itu pantasnya di rumah saja melakukan pekerjaan rumah. Sedangkan kehidupan laki-laki itu berada di luar, menjadi seseorang yang tangguh dan penuh tantangan. Adanya kesimpulan bahwa terdapat bias-bias gender dalam kehidupan sehari-hari melalui media yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu seperti yang sering terjadi di sekitar kita. Dari kesimpulan ini melalui media yang menanamkan berbagai ideologi guna kepentingan tertentu ataupun dengan tujuan memperoleh keuntungan perseorangan. Nah, bias-bias gender sendiri muncul itu merupakan suatu bentuk ketidakadilan akan peran wanita demi menunjukkan superioritas laki-laki. Nah, seperti itu semuanya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab dan sharing dan diskusi, saya ingin mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah tertera di kolom chat Zoom. Oke, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingin menginformasikan nanti setelah acara webinar selesai akan ada 3 pertanyaan terbaik yang terpilih dan kami akan memberikan sedikit door prize atau hadiah. Oke, saya akan membuka 5 slot pertanyaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu dan mendrop pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofon. Silahkan yang ingin bertanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand dan drop pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofon.
Saya mau nanya, Ya, silahkan Raisa. ya Kak, saya ingin bertanya mengenai pembahasan ideologi patriarki. Saya sering mendengar bahwa banyak yang menganggap kesetaraan gender itu sama saja melemahkan laki-laki. Kalau menurut Kakak, itu untuk mengatasi kesalahpahaman seperti ini, bagaimana ya, Kak? Makasih. Oke, langsung jawab aja nih. Iya, kakak lebih prefer ke langsung jawab atau ditampung terlebih dahulu? Oke, langsung jawab aja, takutnya nanti lupa pertanyaannya. Oke, baik Kak, silahkan. Oke, makasih ya udah yang buat nanya ya. Jadi masalah kesetaraan gender yang apa tadi katanya? Melemahkan? Iya, kalau kan ada beberapa orang yang menganggap kalau kesetaraan gender itu melemahkan laki-laki gitu, Kak. Ya, jadi menurut Kakak, untuk mengatasi kesalahpahaman ini bagaimana gitu, Kak? Oke, makasih ya. Jadi kalau menurut aku ya, kenapa bisa ada muncul pernyataan melemahkan laki-laki? Sebenarnya kesetaraan gender itu fungsinya apa? Kan sebelumnya kita ada suatu masalah nih yang nggak adil gitu, maksudnya kita nggak setara. Jadi akhirnya apa, para perempuan kan jadinya menegakkan hak ya untuk memberikan keadilan agar mereka setara. Kenapa mereka mikirnya jadi lemah laki-laki? Karena mereka mungkin mikirnya karena mereka mikir kalau feminis ini atau kesetaraan gender ini membuat perempuan itu berada di atas mereka, padahal kita kan menginginkannya setara ya, mendapatkan hak yang adil gitu. Kalau misalkan laki-laki bisa sekolah, kenapa kita juga nggak bisa gitu? Kalau laki-laki boleh bekerja, kenapa kita nggak boleh? Ya, sebenarnya kita cuma minta kesetaraan, bukan untuk melebihi laki-laki gitu. Kalau menurut aku kayak gitu sih jawabannya. Pak, masih kurang atau gimana? Kak, gimana Raisa? Terima kasih. Iya, sudah cukup. Makasih, Kak. Iya, makasih Dananya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silahkan. Ini sudah ada yang bertanya nih, Kak. Izin saya bacakan ya. Oke. Dari Kak Septi Kamalia. Kak, saya izin bertanya, tapi maaf tidak bisa on mic dan kamera saya tidak on mic dan kamera. Saya ingin bertanya nih Kak, apakah bisa dikatakan sama orang yang menganut ideologi patriarki dengan orang yang anti feminisme? Oke, udah gitu pertanyaannya. Oke. Kalau patriarki sama anti feminisme mungkin bisa sama bisa enggak ya. Kadang kalau patriarki biasanya udah pasti dia anti feminisme kan, karena mereka mikirnya pola pikirnya orang patriarki itu yang menganut ke patriarki biasanya mikir, loh kan harusnya perempuan tuh adanya di bawah laki-laki, kenapa dia harus ada setara sama kita gitu kan. Nah, sedangkan kalau anti feminisme itu mungkin yang memunculkan adanya anti feminisme kan kayak tadi yang aku bilang, mereka beranggapan kalau perempuan itu inginnya berada di atas mereka, padahal kan aslinya enggak, kita cuma minta kesetaraan, makanya mungkin bisa dikatakan sama gitu. Karena pada dasarnya feminisme ini nggak merugikan laki-laki ya, malah justru menguntungkan kan, kayak mendukung bahwa laki-laki tidak harus dibebankan asumsi sosial gitu kan, yang tidak masuk akal, kayak laki-laki harus kuat, laki-laki nggak boleh nangis kayak gitu sih. Karena kita bukan feminisme itu bukan berarti membenci laki-laki ya, dia hanya menginginkan kesetaraan. Oke. Gimana Kak Septi atas jawabannya? Apakah sudah cukup? Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Putri Yasmin Asifa. Permisi Kak, saya ingin bertanya, untuk penelitiannya itu berapa lama dan ada kesulitan atau tidak selama melakukan penelitian tersebut? Oke, kalau penelitian ini berapa lama? Sebelumnya dari sebelum simposium, berarti dari akhir tahun, pokoknya lebih dari 6 bulan mungkin ya. Pokoknya itu udah nyiapin tuh kan dari sebelum simposium, terus pada akhirnya
simposium banyak revisi, terus akhirnya sempet nggak ngelanjutin lagi kan, baru ngelanjutin nanti pas ketika ada matkul simposium tuh udah mulai di situ, udah mulai fokus buat neliti tentang si film ini kan, sampai akhirnya itu sih sampai sidang. Kalau kesulitannya sih kalau menurut aku ya dari bahannya sih, data. Untuk membandingkan film kayak gini kan agak susah nyarinya ya, apalagi ini kan sisterhood-nya dalam perselingkuhannya, agak susah dibandingkan dengan film yang ada, sama di nyata juga kadang suka jarang kan data yang kelihatannya, terus juga untuk penjelasannya mungkin kayak kerangka historisnya mungkin yang agak susah ya cari gitu sih kalau aku. Oke, gimana nih Kak Putri Yasmin? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Oke, saya lanjut aja ya Kak ke pertanyaan berikutnya dari Kak Aneskilda Anggraini. Saya Aneskilda Anggraini izin bertanya Kak, menurut Kakak bagaimana cara membangun kesadaran bahwa perempuan itu juga bisa melakukan kegiatan selain menjadi ibu rumah tangga. Contohnya mungkin dalam hal memimpin. Kalau menurut aku sih kita harus sadar ya nilai atau potensi apa yang kita punya, karena kita tuh sebagai perempuan nggak cuman berputar dalam percintaan atau laki-laki atau pasangan, karena kita juga punya lebih dari itu, kita punya talenta, punya ambisi untuk mengejar sesuatu. Jadi menurut aku kita harus ini dulu sih, sadar kita punya potensi apa gitu. Jadinya kalau kayak gitu kita bisa mungkin membangun sebuah klub gitu, atau mungkin mengajar kan bisa kayak gitu. Oke. Gimana Kak Anes? Apakah sudah cukup dengan jawaban yang Kak Novia sampaikan? Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Al-Fatih Hafiz. Mohon maaf Kak, sebelumnya saya hanya bisa bertanya melalui kolom chat. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Hafiz dari kelompok 3. Izin bertanya, jika melihat cara kehidupan nyata, kasus perselingkuhan sudah banyak sekali dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, menurut Kakak, apakah perselingkuhan itu sendiri secara tidak langsung sudah menjadi budaya di lingkungan masyarakat? Oke, kalau menurut aku kalau budaya kayaknya bukan sih, tapi lebih ke fenomena kali ya. Kayak kalau budaya kan berarti harus diterima kan, harus dilestarikan. Nggak mungkin kita melestarikan suatu hal yang bernama perselingkuhan kayak gitu kan. Kalau menurut aku ini lebih ke fenomena ya, kayak penyakit masyarakat nggak sih? Kayak sekarang tuh banyak kan nggak yang orang tuh nggak terima sama yang namanya perselingkuhan, karena menurut mereka itu kan siapa sih yang mau diduain, ditigain kayak gitu kan. Karena posisinya juga kita kan sebagai perempuan juga punya nilai, bukan cuma sekedar cinta doang, karena kita kan punya sejuta potensi gitu. Banyak perempuan yang jadi guru, jadi dokter, jadi nggak seputar tentang cinta doang kan. Jadi makanya menurut aku lebih ke penyakit sih, soalnya itu kan kayak habit ya, jadi kalau sekalinya udah ngelakuin pasti bakal ngelakuin kan. Soalnya orang yang selingkuh tuh biasanya susah berubah, kecuali kalau emang dari dirinya sendiri. Itu sih. Gimana Kak Al-Fatih, apakah sudah cukup jawaban yang disampaikan oleh Kak Novia? Oke, baik. Kita dari tadi sudah ada 5 pertanyaan nih yang masuk, tapi waktu masih menunjukkan pukul 3 kurang, dan masih ada waktu lagi. Silahkan yang ingin bertanya bisa drop di kolom chat atau bisa raise hand. Oke, ada yang raise hand nih dari Kak Novita Sari. Silahkan Kak Novita Sari. Oke. Nggak susah-susah, Ci. Gini, kayak ini kan ngomongin tentang perempuan gitu ya. Terus kayak mungkin pendapat lo aja gitu, kayak gimana sih cara kita sebagai perempuan tuh punya value sendiri gitu kan, kayak setiap orang tuh pasti punya value-nya masing-masing gitu kan.
Nah, apalagi kayak ini kan tentang perselingkuhan. Nah, terus gak banyak juga nih, maksudnya gue banyak juga dengar kasus-kasus kayak kasus, apa sih namanya, kasus perselingkuhan yang kayak si perempuannya tuh nanti gini bentar, ini susah banget jelasinnya. Gini, kan misalnya kalau selingkuh itu pasti misalnya cowoknya nih yang selingkuh ya, terus nanti si ceweknya sadar nih kalau dia diselingkuhin, terus nggak sedikit gitu perempuan-perempuan yang kayak ngelabrak si perempuannya lagi, padahal kalau misalnya kita lihat tuh kan harusnya yang salah juga cowoknya, maksudnya nggak cuma cewek tapi cowoknya juga salah. Jadi kan gue mikir kayak berarti orang apa perempuan-perempuan kayak gini tuh kayak dia tuh sadar nggak sih sama value dia sendiri gitu, maksudnya nggak perlu ngelakuin hal kayak gitu, karena buat apa juga gitu kan ngejar-ngejar orang yang udah istilahnya nyelingkuhin dia. Nah, sebagai perempuan, menurut lo sebagai perempuan itu gimana sih cara menaikkan value dari segi apa atau bagaimana gitu? Oke, thank you buat pertanyaannya, Nov. Jadi kalau menurut aku sih ya, kita sebagai perempuan juga punya harga diri ya. Masa mau sih jadi selingkuhan atau udah selingkuhin tapi malah kita ngelabrak ceweknya. Kalau pada saat itu ceweknya nggak tahu apa-apa yang jadi selingkuhan, kita bisa ngomongin baik-baik. Tapi kecuali kalau misalkan emang si yang jadi selingkuhan itu emang tahu nih kalau misalkan jadi lupa bentar. Kalau misalkan yang selingkuhannya itu tahu kalau misalkan emang si cowoknya itu emang udah punya pacar dan dia cuma jadi selingkuhan, berarti kan itu dia menunjukkan kualitas diri dia itu cuma sebatas itu. Kalau misalkan kita sadar nih sebagai perempuan, loh kita ngapain juga harus sama laki-laki yang udah ngebiarin kita kayak gitu, udah nggak adil sama kita. Masa dia tega bohong gitu sama orang yang dia sayang kan ya. Jadi dia tuh kalau kayak gitu berarti kan udah kelihatan tuh kualitas dirinya kayak gimana. Makanya kita harus punya harga diri sebagai perempuan, jangan mau diperlakukan kayak gitu. Itu sih, apa kurang? Atau kalau menurut lu sendiri gimana? Oke, berarti ini tentang harga diri gitu ya. Iya sih. Tapi kira-kira ada nggak sih cara untuk apa namanya, selain kita sadar bahwa harga diri itu tuh penting, mungkin dengan melakukan apa gitu, atau mungkin cuma itu aja menurut lo? Oh, mungkin biasanya dari pergaulan juga nggak sih? Biasanya kan kalau pergaulannya emang berkualitas, biasanya otomatis kita juga jadi ikutan pola pikirnya sama kayak mereka. Gitu sih. Oke, iya sih. Setuju sih kalau yang itu pergaulan biasanya bisa ngebawa yang lain juga. Iya. Thank you, Ci. Ya, thank you sama-sama. Pembahasan yang sangat mendalam ya Kak soal perselingkuhan nih. Kira-kira dari teman-teman yang lain ingin mendiskusikan soal perselingkuhan juga atau ingin menanyakan hal yang lain, silahkan. Oh, ada yang nanya nih Kak, saya bacakan ya Kak. Dari Pak Ignatius Aditya, Pak Adit. Halo Kak Novia, saya Ignatius Aditya dari Unesa Bekasi. Saya mau tanya dong, menurut Kak Novia, feminisme itu lebih baik berbentuk sisterhood atau bisa juga mengakui sisi laki-laki yang punya concern serupa? Halo Coach, jadi kalau menurut aku bisa sih laki-laki, karena feminisme sendiri kan bukan yang membenci laki-laki atau misandry ya. Jadi menurut aku dengan kalau misalkan dia emang punya concern yang sama, berarti kan ada suatu tindakan yang atau movement yang mungkin bisa juga menguntungkan kaum laki-laki kan, bahwa laki-laki tidak harus dibebankan oleh asumsi sosial. Kayak yang tadi aku bilang sih, apa kurang penjelasannya, Sir? Kalau menurut aku gitu sih, jadi kayak kalau concern sama itu kan emang nggak harus berpusat sama perempuan aja gitu. Justru bisa juga banyak juga laki-laki yang menganut yang jadi feminis kan. Gitu. Oke, apakah sudah cukup jelas atas jawabannya?
Coach Adit nanya lagi nih Kak, kata beliau, kalau di film The Other Woman sendiri itu penggambarannya gimana ya Kak? Seperti apa? Bentar. Maksudnya gimana ya, Sir? Oh. Halo, dengar nggak? Halo, dengar nggak? Halo, Sir, masuk suaranya. Oke, jadi gini, di film itu tuh digambarinnya gimana sih? Maksudnya, apakah perempuan itu, ini kan ngomongin tentang representasi, bagaimana perempuan itu menyelesaikan masalahnya dan dalam bentuk sisterhood gitu. Dan ini kamu punya argumen bahwa mereka membentuk sisterhood dalam rangkaian satu satu usaha untuk melawan patriarki. Lalu kalau di filmnya sendiri itu direpresentasikannya apakah perempuan itu sebaiknya, dalam tanda kutip ya, sebaiknya melawan patriarki itu secara sisterhood atau bisa juga mengajak laki-laki gitu. Maksudnya laki-laki digambarkan di situ beneran brengsek semua, nggak ada yang baik. Kayak misalkan contohnya saya udah pernah kasih di kelas dulu kayak perempuan berkalung sorban gitu, beneran nggak ada laki-laki yang baik di situ. Semuanya brengsek semua. Atau bagaimana di film ini digambarkannya, karena kan kamu ngomongin representasi. Bisa dipahami nggak? Bisa dipersingkat nggak, Sir, pertanyaannya? Oke, Jadi jadi ada gimana delay. sih digambarinnya sisterhood itu, apakah jadi jawaban satu-satunya di film tersebut, atau sebenarnya ada permasalahan juga di sisterhood itu, di film tersebut? Kalau menurut aku, iya, Sir. Jadi, sisterhood itu satu-satunya cara untuk mereka bertiga melawan si laki-laki yang patriarki ini. Jadi sama sekali nggak ada karakter laki-laki yang punya potensi membantu gitu ya dalam film tersebut. Kalau karakternya di situ nggak ditampilin kalau misalkan dia, maksudnya ada karakter laki-laki lain, tapi di situ dia nggak dimasukin sebagai orang yang membantu mereka gitu, Sir. Oke. Ya udah, terima kasih. Kasih juga, Sir. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan yang ingin bertanya lagi bisa drop di kolom chat atau langsung mengaktifkan mikrofon. Sekali lagi, silahkan kepada teman-teman partisipan semua yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Kanopia, silahkan bisa drop di kolom chat. Oke, sepertinya sudah jelas ya teman-teman. Oke, itu selesai sudah sesi tanya jawab dan diskusi kita pada siang hari ini.
Terima kasih kepada Kak Novia Narirati dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada webinar kami yang pada siang hari ini. Saya serahkan kembali kepada MC untuk melanjutkan susunan acara webinar selanjutnya pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanovia dan Kalda untuk diskusi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kanovia bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, sebelum mengakhiri acara ini, dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya untuk dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke. Oh ya, mengingatkan untuk minggu depan kita masih ada acara webinar selanjutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator serta peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.